wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah statistika multivariat. Nah, hari ini kita kuliahnya video aja dulu ya, karena Jumat itu kan sebenarnya tanggal merah gitu ya. Jadi saya rencanakan video. Semoga minggu depan kita bisa meeting, atau kalau misal teman-teman mau minggu depan kita juga bisa uh, luring ya di ruang 317. Silahkan nanti didiskusikan. Tapi saya kira kalau udah mepet lebaran ya sudah, kita nanti luringnya sesudah lebaran aja sekalian ya. Oke, nah hari ini kita memadatkan 3 materi jadi satu. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai faktorial ANOVA, kemudian faktorial repeated measure ANOVA dan ANCOVA. Saya mengasumsikan teman-teman di semester 1 kemarin sudah mempelajari mengenai ANOVA, one way ANOVA, one way repeated measure ANOVA. Sehingga untuk pertemuan kali ini sedikit banyak teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya. Analisis seperti apa sih ANOVA, repeated measure ANOVA dan ANCOVA itu. Nah, sebenarnya ini tidak ada di RPS, cuman saya pikir karena memang untuk ketiga hal ini jumlah variabelnya itu juga 3 atau lebih, sehingga sebenarnya ini tetap masuk ke statistika multivariat, dan malah justru lebih mungkin teman-teman gunakan untuk analisis ketika skripsi ataupun melakukan penelitian. Karena untuk ANOVA sendiri maupun repeated measure ANOVA itu banyak digunakan sebagai analisis, sebagai teknik analisis untuk data-data hasil penelitian eksperimen ya. Bisa sih untuk hasil penelitian ex post facto atau observasional itu bisa. Misalnya teman-teman melakukan uji beda gitu ya. Misalnya perbedaan apa gitu ya, misalnya kondisi apa, sikap tertentu gitu ya, ditinjau dari kelompok-kelompok tertentu misalnya kayak gitu. Tapi memang paling sering ini digunakan untuk penelitian eksperimen. Nah, kita akan masuk ke faktorial ANOVA dulu. Faktorial di sini kenapa dinamakan faktorial itu karena pertama variabel bebasnya itu lebih dari satu gitu ya. Jadi ini ANOVA dengan variabel bebas lebih dari satu, bisa 2 atau lebih begitu ya. Maka dari itu sebenarnya faktorial ANOVA ini sudah masuk ke analisis statistika multivariat. Nah, ANOVA ini pada intinya dia itu kalau dulu di semester 1 mungkin disampaikan ANOVA ini uji beda gitu ya. Tetapi sebenarnya inti dari ANOVA itu mirip dengan regresi, hanya saja untuk variabel bebasnya itu terdiri dari variabel-variabel yang sifatnya nominal. Ya, jadi pada intinya ANOVA itu menguji pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung. Nah, paling mudah dibayangkan adalah ketika kita melakukan eksperimen itu tadi. Jadi misalnya kita membuat 2 jenis manipulasi, ya, dan kemudian itu kita ujikan gitu ya untuk mempengaruhi satu variabel tergantung. Nah, contohnya di sini ini saya ambil dari buku Statistics Without Math. Nah, contohnya ini bisa teman-teman klik di sini. Jadi pada intinya penelitian Gordon dan Baddeley ini dia meneliti bagaimana memori itu berbeda di dua lingkungan yang berbeda gitu ya. Jadi di sini manipulasinya atau variabel bebasnya itu adalah lingkungan. Ada lingkungan land atau lingkungan darat dan lingkungan bawah air begitu ya. Nah, jadi 2 variabel bebasnya di situ. Nah, di sini kita lihat secara ringkasnya adalah, jadi variabel bebasnya itu adalah tempat untuk merecall, variabel tergantungnya adalah context dependent memory. Jadi memori yang memang berkaitan dengan konteks gitu ya. Konteks itu bisa tempat, bisa situasi, bisa ya circumstances atau
segala sesuatu yang melingkupi suatu kejadian begitu kan. Nah, di sini dari Golden dan Bedley ini variabel bebas mereka adalah dua, yaitu tempat untuk merecall. Recall itu kan untuk mengingat kembali, dan tempat untuk encoding atau tempat untuk mengingat gitu ya. Jadi ilustrasinya gini, tempat encoding itu di mana teman-teman dikasih misalnya satu lembar kertas, di situ ada list 10 benda begitu kan. Nah, tempat encoding adalah tempat di mana teman-teman membaca list tersebut untuk menghafalkan. Sementara tempat merecall adalah tempat di mana teman-teman diminta untuk mengingat kembali apa yang sudah teman-teman baca tadi. Ya. Nah, di sini sama ya, tempatnya itu adalah di darat dan di laut gitu ya. Jadi ada 4 kondisi di sini ya, karena tempat recall-nya ada darat dan laut, tempat untuk mengingatnya juga darat dan laut, maka di sini nanti ada 4 kombinasi situasi ya. Di mana pertama, tempat mengingatnya di darat, tempat merecall di darat, kemudian tempat mengingat di darat, tempat merecall-nya di laut, dan yang ketiga, tempat mengingatnya di laut, tempat merecall-nya di darat, dan terakhir, tempat mengingat di laut dan tempat merecall di laut. Nah, semoga teman-teman bisa bayangin ya. Jadi misalnya kelas ini tak bagi 4 gitu ya. Kelompok 1 dan 2 itu saya minta menyelam dulu. Nah, terus mereka saya kasih list tulisan, di dalam laut itu mereka diminta untuk mengingat-ingat. Sementara kelompok 3 dan 4 itu saya kasih tulisannya di darat. Nah, kemudian kelompok 1 itu saya minta tetap menyelam untuk merecall di dalam laut itu tadi. Sementara kelompok 2 saya minta untuk naik ke darat. Untuk merecallnya berupa di darat gitu ya. Sementara kelompok 3 dan 4, kelompok 3 tetap di darat, kelompok 4 nanti terjun ke laut untuk proses merecall tadi di laut gitu. Semoga ada bayangan di sini ya. Nah, di hipotesisnya adalah tempat itu dia mempengaruhi tempat recall, kombinasi antara tempat recall dan tempat untuk mengingat itu mempengaruhi konteks dependent memory, di mana jika tempat untuk mengingat dan tempat untuk mengrecall sama, hasil mengingatnya itu akan lebih bagus alias better memory gitu ya. Nah, karena ada 2 variabel bebas, dengan masing-masing variabel bebasnya itu ada 2 kondisi, maka di sini kita bisa mengatakan bahwa desain penelitian ini adalah faktorial 2 darat laut kali 2 darat laut lagi faktorial ANOVA gitu ya, atau faktorial 2 kali 2 between subject design. Nah, ANOVA ini juga sering disebut sebagai between subject design. Oke. Nah, kemudian apa yang kita cari gitu ya dari faktorial ANOVA? Yang pertama adalah main effect. Main effect ini didefinisikan sebagai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, berarti di sini karena variabel bebasnya tadi 2, tempat untuk mengingat dan tempat untuk merecall, maka di sini pengaruh masing-masing itu. Jadi, pengaruh tempat mengingat terhadap konteks dependent memory, kemudian pengaruh tempat merecall terhadap konteks dependent memory. Kemudian, efek kedua yang kita cari adalah interaction effect ya. Alias di sini hasil interaksi antara pengaruh tempat tadi ya, interaksi pengaruh tempat untuk mengingat dan juga tempat untuk merecall. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa sumber varians dalam faktorial ANOVA itu berasal dari 3 hal. Yang pertama dari masing-masing variabel bebas, kemudian dari interaksi antara variabel bebas, dan varians yang di luar variabel-variabel bebas kita atau yang biasa disebut variance error. Nah, dalam penelitian ini variance error itu harus selalu kita cari ya, karena ini juga menggambarkan seberapa akurat sih penelitian kita. Bagaimana kita bisa menggambarkan situasi di sampel kita itu apakah kemudian dia melenceng terlalu jauh atau tidak dari di populasi. Nah, gambarannya seperti ini ya, dengan 2 kali 2 ANOVA ini ada 4 varians yang kita cari ya. Varians dari
variabel bebas 1, variabel bebas 2, interaksi, dan error. Nah, kalau misalnya nanti ya ada kelompoknya itu ada misalnya independen variabelnya itu berubah lagi gitu ya, ada 3, wah ini variasinya jadi lebih banyak lagi yang kita cari. Dengan 3 variabel bebas, kita mencari pengaruh dari variabel bebas 1, 2, 3, kemudian interaksi antara variabel bebas 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, kemudian interaksi antara 1, 2, dan 3, dan error. Nah, ini saya harap teman-teman masih mengingat mata pelajaran matematika dulu tentang peluang ya, peluang kalau ada misalnya berapa mata uang gitu ya, terus nanti peluangnya kombinasinya seperti apa. Nah, ini juga masuk di sini ya. Ini pakai prinsip itu sebenarnya. Nah, untuk menulis faktorial ANOVA itu seperti ini. Jadi ketika dia ini ada 3 angka di sini, oh berarti di sini ada 3 variabel bebas. Nah, angka dari masing-masing variabel bebas ini menggambarkan kondisi. Ya. Kondisi itu misalnya ya, kondisi perlakuan. Jadi misalnya kita eksperimen, kemudian kita kasih perlakuan minuman ya. Minumannya kelompok 1 kita kasih kopi, kelompok 2 kita kasih teh, kelompok 3 kita kasih air putih. Oh, berarti di situ ada 3 kondisi. Ya. Terus kemudian misalnya selain minuman ada juga rokok gitu ya. Misalnya pengaruh minuman dan rokok terhadap kecemasan misalnya. Nah, di sini ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Misalnya seperti itu. Ya. Saya agak gak etis ya bahwa contohnya rokok, tapi cuma itu sih yang tapi karena itu yang terlintas di benak gitu ya. Oke, begitu. Nah, ini sekarang berarti ada berapa jumlah sumber variasi jika ada 4 variabel bebas dalam analisis faktorial ANOVA. Nah, kita hitung saja. Oh, berarti di sini nanti kemungkinan variasinya kan berarti dari variabel bebas 1, variabel bebas 2, 3, 4. Terus variasi antara variabel bebas 1, 2, 1, 3, 1, 4. Variasi antara 2, 3, 2, 4. Gitu kan? Dan variasi antara 3, 4. Itu masih 2 digit loh. Yang 3 digit kan ada 4 variabel ya, berarti variasi antara variabel 1, 2, 3, 1, 2, 4. Kemudian 1, 3, 4. Variasi antara variabel 2, 3, 4. Terakhir variasi ke 4 variabel 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa varian yang kita cari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 harusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 ya. 2, 3, 2, 4, kemudian 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Harusnya 16. Ini berapa sih ini? Ini 4, 4, 4. Ya. Jadi kalau ada 4 berarti ya 2 pangkat 4 begitu ya harusnya. Ini agak miss ini saya. Di mana ini kurang. Coba ya nanti kalau ada yang bisa menunjukkan. 2, 3 ada 2, 4. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, harusnya 16 karena cara menghitungnya nanti kita pakai ini tinggal 2 kita pangkatkan 4. Jadi ada 16 kondisi di sini. Nah, jadi bisa dibayangkan ya semakin banyak variabel bebas kita, semakin rumit analisis yang kita lakukan karena nanti ada 16 kondisi yang harus kita lihat. Nah, kemudian arti dari 2 kali 3 kali 2 faktorial ANOVA apa? Oh, berarti di sini faktorial ANOVA dengan 3 variabel bebas. Variabel bebas 1 memiliki 2 kondisi, variabel bebas 2 memiliki 3 kondisi, variabel bebas 3 memiliki 2 kondisi. Begitu. Nah, contohnya adalah ini ya. Misalnya kita ingin menguji pengaruh ruang belajar
dan ruang ujian. Jadi kombinasi antara ruang belajar dan ruang ujian terhadap hasil ujian. Nah, di sini ruang belajarnya ada dua, yaitu ruang kelas dan ruang ujian, ya, sitting room dan exam hall. Kemudian ruang ujiannya ada dua, ruang kelas dan ruang ujian juga, begitu ya. Nah, variabel tergantungnya adalah hasil ujian. Nah, di sini kita hipotesis nulnya adalah tidak ada pengaruh ruang belajar dan ruang ujian terhadap hasil ujian. Di sini bisa kita tambahkan interaksi antara, begitu ya, tidak ada pengaruh interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian terhadap hasil ujian. Sementara hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian. Nah, desain penelitiannya seperti ini, ya. Jadi ini X1 alias variabel bebas 1, ini X2 alias variabel bebas 2. Kondisinya ini belajarnya di ruang kelas, belajarnya di ruang ujian, kemudian ujiannya di ruang kelas, dan ujiannya di ruang ujian. Berarti ada berapa kondisi? Ada 4 kondisi. Ya. Nah, kemudian asumsi apa yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan analisis faktorial ANOVA? Hanya dua ya. Yang pertama tentu saja jumlah N harus memenuhi. Ini bisa kita hitung menggunakan G-power, power analysis. Tapi kayaknya saya sudah terlalu keteteran ya untuk G-power ini, karena ini materinya juga lumayan banyak hari ini. Jadi silakan nanti teman-teman bisa belajar mandiri, cari-cari ya di internet. Saya kira ada banyak sumber bagaimana caranya mencari jumlah sampel untuk analisis faktorial ANOVA. Nah, kemudian yang kedua, asumsi yang harus dipenuhi jelas ya, normalitas. Jadi residual pada variabel tergantungnya harus memenuhi kurva normal, begitu ya. Nah, kalau di Jamovi nanti kita bisa melakukannya menggunakan Shapiro-Wilk. Yang ketiga adalah homogenitas. Jadi ada homogeneity of variances ya. Nah, homogenitas ini memastikan bahwa varians dalam kelompok-kelompok kita, nah di sini tadi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Nah, varians di keempat kelompok ini sifatnya homogen. Artinya kalau ada variasi di satu kelompok dan kelompok lain itu mirip variasinya, begitu ya. Nah, supaya apa variasinya harus mirip ya, supaya apple to apple bisa kita bandingkan, begitu ya. Kalau misalnya dua kelompok itu ternyata sangat berbeda variasinya, ya kita tidak bisa membandingkan, tidak sahih lagi cara membandingkannya. Kita membutuhkan alternatif lain ya, selain teknik ANOVA yang biasanya. Gitu. Nah, ini sumber varians tadi sudah kita jelaskan ya. Berarti di sini sumber variansnya ada 4, yaitu main effect yang dipengaruhi oleh VB1 yaitu ruang belajar, main effect yang dipengaruhi oleh VB2 yaitu ruang ujian, kemudian interaksi antara dua ruangan dan error variance. Nah, outcome yang kita harapkan bahwa baik itu variabel 1 dan variabel 2 mempengaruhi secara signifikan variabel tergantung. Hanya variabel 1, hanya variabel 2, jadi bisa jadi kayak gitu. Nanti ketika tidak signifikan interaksinya, kita bisa lihat ke main effect-nya. Oh, ternyata hanya variabel 1 yang signifikan, variabel 2 tidak signifikan. Itu bisa jadi gitu ya, menyebabkan variabel 1 dan 2 interaksinya tidak signifikan, itu bisa jadi. Nah, atau bisa jadi hipotesis nol kita diterima, yaitu bahwa kedua variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tergantung. Nah, ini contoh datanya. Nanti akan kita lihat bagaimana di Jamovi ya. Nah, setelah dilakukan analisis, hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan analisis deskriptif ini nanti bisa teman-teman nanti lihat, cek untuk melihat mean, kemudian standard deviation, itu di bagian pojok kiri atas, itu ada deskriptif di bagian menu analisis ya. Nah, kemudian untuk menu yang bisa kita cek adalah di ANOVA, nanti kita cari. Nah, output yang kita hasilkan adalah seperti ini. Ya, jadi di sini informasi yang kita butuhkan adalah satu jelas F. Ya, kemudian DF
between, dan DF within. Ini DF kelompok, ini DF subjek gitu ya. Kemudian informasi lain adalah P alias signifikansi. Nah, signifikansi ini. Kemudian informasi selanjutnya yang kita butuhkan adalah partial eta square. Nah, partial eta square ini mirip dengan R kuadrat pada regresi ataupun pada mediasi dan moderasi kemarin ya. Jadi partial eta square ini menggambarkan berapa persen pengaruh variabel bebas kita terhadap variabel tergantung. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama untuk interaksinya, interaksi ruang belajar dan ruang ujian, ternyata dia bersifat signifikan karena nilai P-nya kurang dari 0,001 ya. Nah, signifikansi diingat-ingat ya, ini sangat basic ya. Level signifikansi yang kita gunakan itu biasanya adalah 0,05 ya, 0,05. Nah, di Jamovi ketika angka P-nya ini dia sangat kecil, itu biasanya langsung ditulis kurang dari 0,001. Beda dengan SPSS yang dituliskan sebagai 0,000. Nah, sebenarnya lebih bagus di Jamovi karena memang tidak ada signifikansi yang nilainya 0 gitu ya. SPSS menulis seperti itu karena memang keterbatasan digit aja, keterbatasan space untuk melakukan digit gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai signifikansi 0,000 itu memang lebih benar ketika dituliskan sebagai 0,0 kurang dari 0,001 gitu. Nah, berarti di sini kita peroleh interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian itu signifikan mempengaruhi hasil belajar gitu ya, dengan signifikansi kurang dari 0, P kurang dari 0,001. Kemudian main effect masing-masing variabel bebas kita lihat di sini. Ruang belajar itu mempengaruhi secara signifikan hasil belajar. Sementara ruang ujian itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Ya. Nah, jadi di sini hipotesis nul kita ditolak ya. Walaupun untuk main effect ruang ujian itu juga hipotesis nul kita malah diterima gitu ya, bahwa ruang ujian tidak mempengaruhi, ruang ujian sendirian itu tidak mempengaruhi hasil belajar. Nah, cara melaporkannya mirip dengan regresi ya. Kita laporkan F ya. F dalam kurung DF between, titik koma DF within ya. DF between itu yang ini 1. Kemudian DF within ini nilai residualnya, DF residualnya. Nah, kemudian kita tuliskan nilai F-nya berapa. Nah, kita lihat di sini nilai F untuk ruang belajar itu 6,865 ya. Nah, kita tuliskan di sini, kemudian P sama dengan 0,011. Ini tidak perlu ditulis kembali P kurang dari 0,005 karena secara konsensus ya orang-orang tuh sudah paham kalau P sama dengan 0,01 itu kan sudah jelas itu kurang dari 0,05 gitu. Ya, maka kita bisa simpulkan bahwa pengaruhnya signifikan. Nah, di sini kita juga perlu melaporkan partial eta square-nya sama dengan 0,08. Artinya, pengaruh dari ruang belajar ini sebesar 8,3%. Nah, sementara untuk main effect si ruang ujian ini kita lihat, sebenarnya kita bisa lihat dari F-nya. F ini kurang dari 1. Kalau teman-teman menjumpai F kurang dari 1, itu bisa segera disimpulkan bahwa P-nya itu tidak signifikan, alias di atas 0,05 ya. Nah, sehingga ruang ujian tidak mempengaruhi hasil belajar secara signifikan. Format pelaporannya juga sama. Nah, sementara untuk interaksi kita laporkan seperti ini ya. Untuk DF between dan within-nya sama ya. Tergantung di sini nanti DF between-nya tergantung di sini, DF ini 3 ini, DF within-nya adalah DF residual. Nah, untuk F-nya 12,05, P-nya kurang dari 0,001, artinya sangat signifikan, partial eta square-nya 0,137, artinya 13,7%.
hasil belajar itu dipengaruhi interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian. Nah, ketika interaksi ini bersifat signifikan, nanti teman-teman diharapkan melakukan analisis lanjutan, yaitu analisis post hoc. Nah, analisis post hoc nanti bisa menghasilkan plot dan juga tabel. Nah, dari plot ini kan kita bisa lihat ya beda rata-rata skor antar kelompok gitu ya. Jadi ini kelompok yang dia ruang belajarnya kalau biru itu di ruang kelas, kalau kuning itu ruang belajarnya di ruang ujian. Nah, di sini di bagian kiri dia ruang ujiannya di ruang kelas. Jadi, kalau dia yang paling tinggi itu ketika dia belajar di ruang ujian, kemudian ujian juga di ruang ujian, itu skor hasil belajarnya paling tinggi. Yang paling rendah itu ketika dia belajarnya di ruang kelas, tapi ujiannya di ruang ujian. Dari plot ini kita bisa ketahui. Nah, sementara untuk yang ujian di ruang kelas, ketika dia belajar di ruang kelas maupun ruang ujian, ini kita lihat hampir sama skornya. Tidak terlalu berbeda, jadi tidak signifikan. Ya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita bisa lihat dari tabel post hoc comparison ya. Di post hoc comparison ini kita bisa membandingkan. Oh, berarti ini yang kita bandingkan. Oh, kalau belajarnya di ruang kelas, ujiannya di ruang kelas. Kita bandingkan dengan yang belajar di ruang kelas, ujiannya di ruang ujian. Bedanya signifikan tidak? Oh, ternyata signifikan. Nah, ini ruangannya sama ya, sama-sama ruang belajar. Ini sama-sama ruang, kalau ini belajarnya di ruang belajar, tapi ujiannya di ruang ujian. Nah, ternyata signifikan dengan nilai T positif. Berarti kalau nilai T positif, itu skornya besar yang mana? Besar yang sebelah kiri. Jadi kalau ruangannya sama, maka nilai belajarnya itu lebih tinggi daripada yang ruangannya berbeda. Kita bisa bandingkan juga dengan yang dia belajar di exam hall, ya. Dia belajar di exam hall, kemudian ujiannya di sitting room. Kemudian dia belajar ujiannya di exam hall. Sama-sama di exam hall. Nah, ini juga ternyata P-nya tidak signifikan gitu ya. Kalau ruang belajarnya di exam hall sama-sama di ruang ujian, itu P-nya nggak beda secara signifikan. Nah, yang kita bandingkan berarti sekarang yang sama gitu ya, yang sitting room, exam hall. Berarti nomor ini sitting room dengan exam hall. Berarti yang ini nih kita lihat. Oh, P-nya juga tidak signifikan. Oh, berarti kalau ruang ujian dan ruang belajarnya sama, itu memang hasilnya akan lebih bagus, begitu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang paling rendah itu ketika dia belajar di ruang kelas dan dia ujian di ruang ujian. Itu bedanya pasti akan paling kelihatan banget ya. Belajar di ruang kelas, ujian di ruang ujian, belajarnya di ruang ujian di ruang ujian. Berarti ini, yang ini nih. Ini kita lihat, P-nya paling signifikan. Nah, yang signifikan itu hanya ini, yang pertama dan kelima ini saja. Ya. Nah, di sini berarti kalau mau kita bikin urutan, ini nggak bisa ya kalau mau dibikin urutan, karena yang signifikan itu hanya di dua kondisi ini tadi. Di kondisi lain itu sebenarnya bedanya tidak signifikan ya. Tapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum kalau ruang belajar dan ruang ujian siswa itu sama, nilai hasil ujiannya itu akan lebih tinggi daripada nilai ketika ruangannya berbeda. Nah, secara umum juga
Ketika siswa itu belajar di ruang ujian, dia cenderung mendapatkan nilai lebih tinggi daripada ketika dia belajar di ruang belajar. Nilai paling tinggi diperoleh oleh siswa yang dia belajar dan juga ujian di ruang ujian. Nah, tentu saja memang untuk menafsirkan tabel ini tidak bisa saya kasih aturan ini harus bandingkan ini enggak. Karena ini menguji, sekali lagi ini menguji kemampuan analisis teman-teman untuk melihat, menginterpretasikan hal-hal yang sifatnya tersirat. Nah, dari sini. Begitu. Nah, ini contohnya, interpretasinya seperti ini. Jadi nanti misalnya di ANOVA ini ada praktikumnya, tapi kayaknya nggak usah aja, nggak apa-apa sih ya. Nanti kita fokus praktikum di MANOVA. Tapi saya harap teman-teman juga praktek mandiri, nanti bisa diterjemahkan tabel post hoc ini. Nah, untuk memudahkan menerjemahkan tabel post hoc yang agak rumit ini, teman-teman bisa menggunakan bagan dari post hoc untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Begitu. Nah, untuk ANOVA, untuk video ini saya akhiri sampai ANOVA dulu supaya tidak kepanjangan. Nanti akan saya lanjutkan dengan faktorial repeated measure ANOVA dan ANCOVA di video selanjutnya. Terima kasih.